Pada video ini kita akan mencoba mode automatic. Mode automatic yang paling sederhana adalah automatic on off dengan pengaturan minimum time dari inflow on dan off-nya. Saya set dulu default parameternya dan start mode auto. Oke, panel untuk mode ini menjadi aktif. Kita lihat sekarang current volume-nya yang berubah-ubah di sekitar set point-nya. Sementara nilai inflow hanya berubah kalau tidak 0 ya 15 liter per detik, atau sama seperti nilai maksimum inflow-nya. Tidak ada nilai di antaranya. Ini juga terlihat di grafiknya, 0 atau 15. Kalau kita bayangkan sebuah katup digunakan untuk mengatur inflow, maka katup ini hanya akan terbuka penuh atau tertutup. Tidak ada seperempat buka atau 3/4 buka, hanya ada buka dan tutup saja. Seandainya pompa air digunakan untuk mengatur inflow, pompa ini akan mati atau hidup dengan daya penuh. Pompa tidak bekerja dengan daya seperempat daya penuh atau setengah atau 3/4 daya penuhnya. Tentu kondisi hidup mati, buka tutup, atau on-off yang terlalu sering ini mungkin tidak kita inginkan, karena tidak baik untuk peralatan katup atau pompanya. Untuk itu, kita bisa mengatur melalui panel berapa minimum waktu inflow on dan off-nya. Tujuannya untuk mengurangi frekuensi on-off-nya. Kita lihat pada grafiknya. Saya stop dulu grafiknya. Minimum inflow on adalah waktu minimum on setelah current volume naik melewati batas set point. Jadi pada segmen garis ini. Sedangkan minimum inflow off adalah waktu minimum off setelah current volume turun melewati batas set point pada segmen ini. Pengaturan waktu minimum ini untuk menghindari situasi tiba-tiba on atau off begitu current volume melewati batas set point. Misalnya, kalau kita set waktu minimum 5 milisecond semua. Kita lihat frekuensi perubahan on-off cukup tinggi. Kondisi ini jelas tidak kita inginkan. Oleh karena itu, perlu mengatur minimum waktu on-off untuk menghindari perubahan on-off yang terlalu sering. Kita coba sekarang mengubah waktu minimum ini menjadi lebih lama. Kita lihat frekuensi perubahan on-off berkurang. Kondisi ini lebih baik, tetapi tentu ada implikasinya, yaitu overshoot dan undershoot yang menjadi besar. Dan ini mungkin tidak bisa diterima. Jadi masih perlu dicari minimum waktu on-off yang pas, yang memenuhi persyaratan over dan undershoot. Misalnya persyaratannya adalah overshoot dan undershoot tidak lebih dari 5 liter. Jadi current volume boleh berubah, tetapi hanya di rentang antara 25 sampai 35 liter saja. Baik, kita coba mengubah minimum inflow on ke 400 milisecond. Kita lihat maksimum current volume masih ada di bawah garis 35 liter. Jadi masih ada margin, kita bisa memperbesar waktu inflow on. Saya ubah lagi ke 500 milisecond. Ya, hampir menyentuh 35 liter. Nampaknya masih ada margin sedikit, saya masih bisa mengubah waktu on-nya menjadi 550 milisecond. Oke, saya kira cukup. Sementara untuk undershoot-nya, saya kurangi ke 800 milisecond. Kita lihat
minimumnya sedikit di atas garis 25 liter. Nampaknya masih ada margin untuk memperbesar waktu off-nya. Saya masukkan saja waktu off-nya menjadi 900 milisecond. Baik, nampaknya sudah pas. Nah, dengan nilai minimum time inflow on-off ini, pergerakan current volume ada di dalam rentang sesuai dengan persyaratannya. Tetapi, seandainya masih belum bisa diterima, perlu dicari parameter lain untuk diubah. Saya mengambil contoh maksimum inflow untuk diubah. Mengubah maksimum inflow ini seperti mengubah dimensi katup atau pompanya. Kita coba menurunkan maksimum inflow menjadi 10 liter per second. Ini seperti mengganti dimensi katup dengan yang lebih kecil ukurannya, atau pompa dengan daya maksimum lebih rendah. Kalau kita lihat di grafiknya, maksimum current volume agak jauh di bawah garis 35 liter. Jadi kita punya margin yang cukup lebar untuk menambah waktu minimum on. Saya ubah saja menjadi 1400 milisecond. Masih sedikit di bawah 35 liter. Kita coba lagi naikkan ke 1450 milisecond. Ya, nampaknya cukup memenuhi persyaratan. Tentu kondisi ini lebih baik dari sebelumnya, karena kita lihat frekuensi on-off-nya berkurang. Coba kita bandingkan dengan grafik sebelumnya. Nah, ini terlihat frekuensi on-off sebelumnya yang lebih tinggi. Jadi, dengan mengurangi maksimum inflow menjadi 10 liter per second, kita punya kesempatan untuk memperpanjang minimum on-nya. Oke, kondisi yang lebih baik ini tentu ada harga yang harus dibayar, yaitu rise time yang lebih panjang. Rise time adalah waktu yang diperlukan oleh current volume untuk mencapai 90% dari set point-nya, dihitung dari level 10%. Untuk melihat rise time-nya, mari kita coba kosongkan tangkinya. Ya, kemudian kita bandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kita kosongkan tangkinya lagi. Oke, kita bandingkan. Yang ini rise time pada kondisi maksimum inflow-nya 10 liter per detik. Yang ini rise time pada kondisi maksimum inflow-nya 15 liter per detik, yang terlihat lebih cepat, artinya lebih baik. Kita lihat, dengan menurunkan maksimum inflow menjadi 10 liter per detik, frekuensi on-off bisa dikurangi. Tetapi, konsekuensinya akan membuat rise time lebih lama. Jadi, dengan mengubah-ubah parameter seperti minimum inflow on, off, juga nilai maksimum inflow, dan juga mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensinya, kita bisa mendapatkan kondisi optimum yang diinginkan, sesuai dengan persyaratannya. Masih ada lagi parameter-parameter lain yang bisa dicoba seperti outflow dan random leak flow. Tentu ini secara praktis artinya mengubah karakteristik tangkinya.
Demikian demo untuk mode automatic on off dengan pengaturan waktu minimum inflow on dan off-nya. Sekarang kita akan mencoba mode automatic dengan histeresis. Saya reset dulu. Set default parameters. Kemudian masuk ke mode automatic histeresis. Oke, panelnya sudah aktif. Mode automatic histeresis ini pada dasarnya sama dengan mode automatic on off dalam hal mengurangi frekuensi on off dari inflow-nya. Bedanya, kalau automatic on off dengan mengatur minimum time dari inflow on off-nya, pada automatic histeresis dengan mengatur kapan inflow harus on dan kapan harus off. Saya stop dulu grafiknya. Oke. Teknik histeresis dipakai dalam mode ini, yaitu dengan membuat level ketika inflow menjadi on berbeda dengan level ketika inflow menjadi off. Ini level ketika inflow menjadi on, dan yang ini adalah level ketika inflow menjadi off. Menentukan levelnya dengan cara menentukan besar margin terhadap set point-nya. Ini adalah margin terhadap set point. Ada margin atas dan margin bawah. Pada saat ini yang efektif atau yang dipakai adalah nilai persentasenya, yaitu 10%. Ini seperti terlihat di panelnya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan lebih detail pada grafiknya, maka level ini adalah 10% di atas 30. Jadi ini 33. Sementara level bawah adalah 27. Kita bisa mengubah misalnya menjadi 1%. Oke, kita aktifkan lagi grafiknya. Nah, kita lihat di sini, maka frekuensi on off-nya menjadi naik, jadi lebih sering on dan off. Kalau kita lihat level on-nya dan level off-nya dekat dengan set point. Level on-nya 1% lebih rendah dari 30, kemudian level off-nya juga 1% di atas 30. Kita ubah lagi untuk kita naikkan ke 5% agar supaya tidak terlalu sering on off. Nah, kita lihat efeknya, frekuensi on off berkurang, dan kita lihat level on dan level off-nya juga lebih menjauh dari set point-nya karena marginnya menjadi 5%. Demikian mode automatic on off dan histeresis. Pada video berikutnya saya akan mendemonstrasikan mode automatic yang menggunakan PID. Terima kasih.